Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahagia, insya Allah berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Naharuddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita semuanya masih bisa bermuajah bil wujuh dalam keadaan sehat dan walafiat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita diberkahi, keturunan kita diberkahi, amin ya rabbal alamin. Salawat salam ya Allah selalu kita curahkan kepada habibina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan membagikan ilmu, ya, atau bil haq. Kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, itu harus bisa untuk saling berbagi ilmu. Karena dengan kita saling berbagi ilmu, maka kita akan jauh dari sifat merugi, ya. Orang rugi itu kalau tidak mau ilmu, ini orang yang sangat rugi. Kenapa? Karena tidak ada yang Allah ciptakan melainkan di situ ada ilmunya. Ketika manusia itu anti ilmu, maka sudah pasti dia akan tidak bisa mengetahui, ya, hakikat-hakikat di dalam penciptaan Allah dari apapun itu. Untuk itu di sini kita juga harus belajar, ya, tentang bagaimana ilmu itu dibagi menjadi dua, di ilmu akhirat dan ilmu dunia. Apa itu ilmu akhirat dan apa ilmu dunia? Ini pada intinya, ya, ilmu akhirat itu adalah ilmu yang mendatangkan kepada orang yang punya ilmu bahwasannya dia itu adalah ciptaan, ya, ada yang menciptakan, ada Tuhan yang menciptakan. Yang kedua, dia setelah mengetahui hakikat itu, dia mengetahui juga bahwasannya pentingnya dan wajibnya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini yang dimaksud daripada ilmu akhirat. Untuk itu, maupun jenis ilmunya itu ilmu yang sifatnya agama, maupun ilmu yang dasarnya itu dunia, selama ada hal ini, dia mengetahui hakikat siapa penciptanya, kemudian dia adalah siapa, dan harus mendekat dan mengabdi kepada Sang Pencipta, maka selama itulah dia mendapatkan ilmu akhirat. Di contoh, ada orang yang punya ilmu tentang arsitek bangunan, tapi ketika dalam hatinya dia memiliki hal ini, dia tahu ini ilmunya Allah, kemudian dia tahu penciptanya, dia tahu dirinya siapa, dia tahu dia harus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia diberikan ilmu arsitek bangunan, pinter mengenai pembangunan apapun itu, pasti dia akan mendedikasikan ilmu yang Allah berikan kepada dirinya kepada hal-hal yang pasti manfaat, baik untuk manusia maupun untuk agamanya. Tidak akan ia gunakan untuk hal-hal yang sifatnya merusak. Nah, maka inilah yang disebut ilmu akhir.
Kemudian yang kedua, ilmu dunia sebaliknya, dia hanya sebatas di dunia ini saja ya. Meskipun yang dia dapat adalah ilmu agama apapun, mau ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu shorof, fikih dan lain-lainnya, tapi kalau tidak bisa memberikan dia pengetahuan bahwasannya siapa dirinya, terus siapa penciptanya, apakah ilmunya mendekatkan dirinya kepada sang pencipta atau tidak, nah itu tidak ada, maka meskipun gambarannya dia mendapatkan ilmu agama tentang tauhid sekalipun, tapi kalau tidak ada hal ini, maka hal ini disebut dengan ilmu dunia. Untuk itu kita tidak perlu membatasi, saudaraku, entah kita menuntut ilmu yang menjelaskan tentang penciptaan Allah, al-kaun, entah itu tentang sains, kedokteran dan lain-lain, maupun ilmu yang memang di situ mempelajari tentang bagaimana dia itu bertauhid, terus bagaimana dia itu misal sholat dan lain-lainnya. Ini tidak perlu dibedakan, ini sama-sama pentingnya. Nah, tetapi ada yang namanya ilmu hal, saudaraku. Ilmu hal itu adalah ilmu yang memang dibutuhkan ya ketika saat dia itu mengerjakan sesuatu. Ya, jadi thalabul ilmi fardhatun itu maksudnya adalah ilmu hal. Contoh, dia saat itu mengerjakan sholat, maka harus wajib mengetahui ilmu tentang sholat. Kemudian dia mengerjakan wudhu, maka harus wajib belajar tentang bagaimana wudhu yang benar dan seterusnya. Itu yang dimaksud daripada ilmu hal ini, wajib ya. Terus ada lagi, misal dalam satu desa tidak ada dokter sama sekali, maka harus ada yang belajar ilmu kedokteran. Ini ilmu hal, karena dia harus mengerjakan sesuatu itu yang ketika tidak ada yang mengerjakan di desa tersebut, itu akan dikhawatirkan kesehatan masyarakatnya tidak bisa tertolong dengan baik. Nah, meskipun hukumnya fardu kifayah, tapi ini juga termasuk daripada ilmu hal. Jadi tidak wajib kita itu mencari ilmu semuanya ya. Yang wajib adalah ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan ketika kita mengerjakan sesuatu hal saat itu. Nah, mengenai status ilmu itu dunia dan ilmu itu akhirat, maka dikembalikan kepada sahibul ilmi, pemilik ilmu. Ketika dia mengetahui hakikat penciptanya siapa dan dirinya siapa, kemudian ketika tahu dirinya siapa, maka mendedikasikan ilmunya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ibadah ini bisa sifatnya langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, atau yang sifatnya itu muamalah, jadi nggak langsung ke Allah tapi ke kemaslahatan manusia. Karena Allah itu tidak memerintahkan hanya fokus kepada ibadah yang sifatnya itu langsung ke Allah. Allah memerintahkan itu umum ya. Jadi untuk ke Allah langsung ada seperti sholat, seperti puasa, ataupun yang sifatnya ke makhluk, dan itu sama-sama wajib, sama-sama perintah Allah, seperti zakat ya. Kemudian menolong hamba yang lain,
Ini juga sama-sama wajib, sama-sama perintah Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ini, kita bisa ya untuk menyimpulkan bagaimana pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Tentunya salah satu supaya kita bisa mendapatkan ilmu dengan mudah, kita bisa mendapatkan lebih banyak ilmu dan manfaat, amin ya rabbal alamin, kita harus menjauhi yang namanya gengsi ya. Artinya ada kesombongan dalam diri kita. Kita harus belajar untuk bisa meletakkan diri kita tahu ya, ilmu Allah itu dihamparkan kepada semua makhluk Allah. Dimanapun kita mendapatkan ilmu itu, kita harus bisa menerima dan mengambil pelajaran. Kita harus belajar, saudaraku. Dimanapun dapat ilmu itu, kita bisa mengambil dan memanfaatkan untuk diri kita dan umumnya kepada yang lainnya. Tidak pilih-pilih, tidak kok kalau nggak dapat dari misal yang masyhur, yang dikenal, syekh siapa, itu saya nggak mau ngambil ilmu. Nah ini jangan sampai seperti itu ya, karena kalau kita masih seperti itu, maka ada potensi kita memandang orang lain itu rendah ya, padahal belum tentu. Bisa jadi yang lain-lain ini Allah titipkan ilmunya Allah, yang karena kita itu terbiasa untuk kalau yang nggak masyhur, kalau yang nggak terkenal itu kita nggak mengambil ilmu darinya. Nah, sehingga kita meremehkan orang-orang yang mungkin Allah berikan ilmu kepadanya. Saya sering ya saudaraku menemui dan ngobrol dengan orang-orang yang kelihatannya nggak ngaji, tapi sama Allah diberikan kemanfaatan ilmu lewat pengalaman. Dan saya betul mengambil ifadah dari orang-orang itu, dan memang luar biasa. Intinya ilmunya Allah itu tidak terbatas kepada siapa, tetapi bisa jadi kepada sekeliling kita ini. Itu banyak ilmu-ilmu yang kita bisa ambil. Dengan begitu, insya Allah kita bisa lebih mengupgrade diri kita menjadi hamba Allah yang selalu lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.